Dibandingkan dengan kita pindahkan nih kewenangan satu institusi ke institusi lain. Apakah ada jaminan? Fenomena oknum, Pak. Mohon maaf ya, ini kita ngomong-ngomong. Misalnya polisi sekarang kita tuduh yang paling banyak oknum. Kita pindahkan misalnya ke hakim yang berwenang menahan. Emang dalam konteks ya, oknum akan jauh lebih baik? Enggak juga. Kasus Ronald Tanur, kasus yang baru ini minyak goreng, ya kan ya. Lagi pula kami mendengar masukan. Di sini ketua ketua Badilum sendiri mengatakan, ya berat kalau pakai HPP. Oke. Ya, karena banyak yang belum paham. Banyak yang belum paham HPP itu kan hakim ya, pemeriksa pendahuluan. Ya, berat kenapa? Katanya polisi itu bisa sampai polsek, sampai ya kan proses pidana. Sementara hakim itu hanya di kota kabupaten. Hanya di kota. Jauh dengan bayangan kayak di Jakarta. Di Lampung aja kayak kemarin di Waikanan. Ya kan ya, kalau harus menangkapnya ke Blambangan Umbu kotanya jauh ke tempat kejadian gitu loh. Itu omongan dari orang MA sendiri. Oke, gitu loh. Karena kan memang spesifik soal itu Bang. Spesifik kan misalnya teman-teman koalisi ini mengusulkan, Ya, memberikan masukan ya, soal hakim pemeriksa pendahulu. Iya. Yang buktinya orang MA sendiri menolak. Dirjen Badilum Pak Prim Haryadi menolak. Jadi itu dia. Sejauh mana kemudian masukan. Jadi bukan basa-basi, come on Najwa. Ya, bukan basa-basi kalau kita beda pandangan ya. Jangan hina kami ini basa-basi KUHAP gitu. Saya tidak pernah merasa menghina. Kenapa sih anggota DPR sensi banget? Enggak sensi. Enggak, kita terbuka. Tadi Bang ini Habib bukan bilang sebagai anggota DPR, Bos. Ya, ngomong ya semua orang saya berpendapat juga boleh dong. Oh gitu. iya, cuma maksud saya tadi Abang bilang jangan bilang kami tidak bermoral. Tidak ada yang pernah bilang Bang Habibur Rahman kalau bermoral. kita beda pendapat, saya mau menguatkan sistem. Anda ngomong soal perpindahan dari satu oknum ke oknum yang lain, jangan dibilang ini basa-basi, Bos. Basa-basinya bukan dalam konteks itu, Bang. Basa-basinya dalam konteks adalah kita tahu partisipasi bermakna itu ada 3 kalau kata putusan Mahkamah Konstitusi. Right to be heard, right to be considered, right paham to be semua. explained. Nah, ini udah sangat partisipatif, apalagi kita. Bang, gitu. kalau sangat partisipatif, kenapa misalnya tidak ada penjelasan yang memadai? Kenapa misalnya masukan-masukan? Kenapa masukan-masukan ini belum dibahas, Bos. Ya justru karena belum dibahas, Bang. Justru itulah kok karena belum dibahas, belum bisa. Nanti tunggu dibahas dong. Enggak, Bang. Kalau undang-undang keterbukaan informasi publik, kalau kita bicara undang-undang bukan hanya pada saat pembahasan dari mulai awal. Iya, tapi kan dari mulai sudah diundang semua, sudah didengar semua, sudah dijelaskan semua, apalagi sudah dipertimbangkan semua kok. Tapi karena belum dibahas, ini belum menjadi draft yang resmi, belum menjadi undang-undang. Nggak bisa judgement loh, bahwa ini nggak partisipatif, nggak bisa. Loh, itu dia ukuran partisipasinya kan bukan hanya sekedar kemudian datang untuk mendengarkan di webinar dan bicara. Apalagi? Itu tadi right to be, kenapa tidak dijelaskan? Nah, ini saya jelaskan berulang kali. Kenapa kemudian tidak dimasukkan dalam, kalau semua aspirasinya tidak yang didengarkan hanyalah pihak-pihak tertentu, tetapi teman-teman koalisi masyarakat sipil tidak didengarkan, itu bagaimana cara menilainya? Nggak ada. Bagaimana cara menilainya, Bang? Nah ya, nggak didengarkan yang mana, Mbak? Mana? Saya sebutkan tadi kok, masukan tadi yang sudah kita akomodir semua. Tapi Abang setuju kan didengarkannya itu bukan hanya saat pembahasan, ya pasti. Dari awal, pasti. dari permulaan. Terbukti. Makanya kan lu ngomong lo ngejar gitu kan, gue kasih tahu buktinya. Soal Aji itu di pembahasan apa di penyusunan? Soal advokat, ya kan ya? Bang, ada 300 lebih pasal. Bos, lu minta bukti, gue tunjukin bukti, lu ngomong 300 pasal, come on gitu loh. Loh, enggak, maksud saya gini loh, secara fundamental, apakah kalau itu kan pasal per pasal, Bang, bisa aja kita bilang, oh ini pasal mana bagus, yang fundamental, ini pasal Pak? bagus. Itu semua pasal fundamental, Bos. Anda ngomong yang fundamental yang mana? Ketika Abang bilang penguatan sistem tuh bisa dijelaskan nggak? Penguatan sistem yang seperti apa maksudnya? Itu dia, makanya saya bilang tadi, penahanan, ya kan? Hal-hal yang tadinya subjektif. Ya. Tapi itu kan bukan sistem, Bang. Itu kan satu demi satu detail, bukan sistem keseluruhan. Penguatan sistemnya seperti apa nih maksudnya, Bang? Itu dia, gitu loh. Kita bikin ya pengaturan yang terukur, yang objektif. Sistem itu terhadap detail-detail yang sudah ada. Intinya. Tapi garis besar payungnya, Bos. Garis besar payungnya. KUHAP itu sederhana, Bos. KUHAP itu sederhana. Ya. Penangkapan, penahanan dengan proses di persidangan itu aja. Jangan terjadi abuse of power, karena itu powernya harus digawangi dengan pembuatan kriteria-kriteria yang jelas, gitu loh. Aturan ukuran-ukuran yang jelas. Oke, nah itu ada juga argumennya begini, Bang.
yang diperlukan bukan detail detail aturan atas supaya ini nggak melanggar, tetapi yaitu supaya tidak saling abuse of power. Yang paling efektif adalah sistem check and balances antar aparat. Itu yang kemudian bisa membuat, karena kalau detail-detailnya ini Bang, kita kan sudah ada pengalaman betapa banyak detail-detail pasal-pasal yang kemudian pada saat pelaksanaannya, kalau tidak ada mekanisme kontrolnya, kalau tidak ada mekanisme bagaimana memastikan ada follow up dan sebagainya, itu tidak akan terlaksana juga Bang. Nah, saya bisa definisikan Anda juga basa-basi kalau mau melupakan detail-detail. Oh, Justru saya yang tidak paling bilang banyak. bukan detail-detail. Ya. Sebelum masuk ke detail-detail, kerangka besarnya Nggak, dulu nih. Justru Pak. Sistemnya dulu nih akan seperti justru apa? yang saya bilang sistem, yang Anda bilang bukan sistem gitu loh. Ya. Abang Jadi masuknya ke detail-detail Bang. enggak gini Nana ya. Nih, Kalau kayak misalnya Anda Bang, bilang, Abang ya. di pasal 134, hak tersangka Bos. dan terdakwa itu detail. Bos. Ditulis. Tetapi di sini Bang, sedetail-detailnya ini tetap saja misalnya tidak ada mekanisme untuk memastikan hak-hak ini bisa terpenuhi. Ada. Percuma dong kalau Enggak. detailnya ada tapi Bos. nggak ada mekanisme untuk memastikan Pra-peradilan terpenuhi. kita perkuat kok. Gitu loh. Semua pelaksanaan apa namanya upaya Abang kan paksa. pernah jadi advokat, yang bisa ngajuin pra-peradilan kan siapa sih Bang? Loh justru itu. Yang bisa itu. mengajukan Justru- pra-peradilan siapa Bang? Justru itu ya makanya pra-peradilannya Politisi, orang kaya, selebihnya dan gak ada orang-orang. guna juga ngajukan pra-peradilan karena pra-peradilan hanya memeriksa aspek administrasi dan formil gitu loh. Yang kemarin kita mau bikin pra-peradilan ya yang sangat powerful. Bahkan kalau ada torture, ini tuh kawan-kawan mau dimasukkan, ada intimidasi, itu bisa membatalkan satu proses apa namanya penuntutan, apa namanya persidangan, penyidikan. Itu yang diinginkan teman-teman koalisi kan, berbagai hal itu diperiksa sebelumnya Bang. Lewat hakim pemeriksa pendahulu. Jadi sebelum sampai terlalu jauh di sana, Ya, ntar dari dulu. awal sudah ditahan pun sudah ada satu mekanisme yang bisa memastikan berbagai due process of law ini sudah bisa jadi disaling teman-teman di cross juga check. nggak bisa bilang apa pemikiran teman-teman yang paling benar gitu loh. Ya, Dan Abang juga nggak nggak bisa bilang pemikiran enggak. Abang yang paling benar. Sama bukan. aja, maksud Ya, saya. sama aja. Iya, sama gitu aja, loh. Makanya kan makanya. disampaikan saja, tapi jangan bilang basa-basi kalau kita mau menjalankan perbaikan KUHP seperti ini, mengundang kawan-kawan. Tapi kalau saya punya pendapat, ya, sebagian besar kawan-kawan punya pendapat. Yang saya dapat ya, percuma Bos, mindahin kewenangan dari institusi satu ke institusi lain, omong kosong. Kenapa Bang? Iya, percuma aja namanya oknum ya. Di polisi ada oknum, di hakim ada oknum. Percuma kalau sistemnya, institusi penahanan yang nggak kita perbaiki. Institusi penahanan, institusi pra-peradilan yang nggak kita perbaiki. Percuma. Bukan persoalan check and balance gitu loh. Cuma hanya memindahkan kewenangan ke orang. Padahal orangnya berpotensi abuse kalau nggak ada kriteria yang jelas soal pelaksanaan kewenangan tersebut. Jadi kalau teman-teman bilang soal HPP, itu penolakan besar itu dari KPK, Hakim Pemeriksaan Pendahuluan. Ya, saya baca dan saya dengar cerita dari teman-teman yang sudah periode-periode lalu ya, di periode itu ada ya. Karena satu penghilangan penyelidikan, yang kedua adalah tugas penyitaan dan lain sebagainya mesti ke Hakim Pemeriksaan Pendahuluan itu, penyitaan, penahanan dan lain sebagainya mesti ke situ. Itu karena itu ketua KPK waktu itu Pak Bambang Wijayanto minta dihentikan pembahasan KUHP itu. Terus ICW bahkan buat tulisan RUU KUHP waktu itu ya, di yang 2012 adalah pembunuh KPK. Nah saya nggak mau gaduh lagi kayak begitu. Pokoknya di Indonesia ini Mbak Nana, kalau bikin undang-undang terjadi pemindahan kewenangan dari institusi ke institusi lain, yang ada ribut dulu. Yang ada pasti ribut gitu loh. Dan pelaksananya pasti membutuhkan waktu yang amat lama. Kenapa? Infrastrukturnya belum siap. Polisi aja yang jelas ya, di polisi ini pengalaman saya sebagai advokat. Sudah ada wasidik. Wasidik itu kan pengawasan penyidikan. Ada kayak persidangan terhadap proses kalau kita ajukan ya. Ada SP2HP itu mungkin 10 tahun terakhir. Itu aja masih seperti ini. Gitu loh. Apalagi lembaga lain yang memang belum ada institusi seperti itu. Ya, seperti wasidik dan SP2HP. Nah, saya sebagai praktisi paham sekali nggak akan menyelesaikan kalau bikin
aturan dengan memindahkan kewenangan sebuah institusi ke institusi lain. Tapi kegelisahan kita sama, Nana. Ya, kegelisahan kita terhadap situasi yang ada saat ini dengan KUHP yang ada saat ini, sehingga harus diperjelas semua. Intinya sederhana. Soal penahanan tadi ya kan, soal penyiksaan. Tetapi merasa sayang tidak? Ini kan kesempatan untuk bisa merevisi RUU KUHP. Ini kan kesempatan yang mahal, ditunggu-tunggu banyak orang gitu. Ketika terbuka kesempatan dan tidak lebih progresif melakukan perbaikan fundamental termasuk perbaikan justru saya nggak justru saya menganggap yang saya bikin ini yang paling progresif, Nana. Ini yang paling maju cara berpikir kami ini menurut saya ya, dengan membuat kriteria penahanan yang jelas, melindungi orang supaya nggak ditahan, memberikan akses kepada advokat. Menurut saya itu yang paling progresif. Justru pindah-memindah dalam itu yang kondisi real politik saat ini, begitu kan, Bang? Abang bilang gitu kan, progresif dalam real politik. Karena kalau pembenahan secara betul-betul besar itu tuh akan sulit karena real politiknya menjadi nggak ada urusan real politik. Pasti ada lah, dalam Bang. setiap sepanjang kan pasti apapun. ada tarik menarik kepentingan politik lah, Bang. Ya silakan lah Anda berpendapat, tapi saya nggak ngomong itu. Ya kan? Saya menganggap, Nana, ya kan, yang paling progresif itu yang kami sepakati yang ada di draft ini saat ini. Itu yang super duper progresif, revolusioner, gitu loh. Kenapa? Yang paling mengkhawatirkan industri penahanan. Iya, tapi tadi ya kan? Orang bisa bilang nahan. kalau ini diganti, ini akan tidak akan bisa efektif, karena ada banyak tantangan, akan ini. Berarti, di semua masa. Berarti memang sekarang bukan terkait real politik saat ini nggak ada kaitannya. Mau dibikin tahun 45, mau dibikin tahun 75, mau dibikin tahun 80. Kalau kayak begitu, kalau sekadar kita memindah, nggak bakal selesai. Teman hukum online. Substansi udah banyak dibahas. Ada yang mengkritik soal mungkin CCTV yang diandalkan untuk pengawasan gitu, Bang. Itu seefektif apa sih, Bang? Kenapa kalau aparat misalkan tidak pakai body cam atau apa yang jadi? Ya silakan aja, usulkan pakai body cam. Jangan di-challenge kenapa CCTV, lalu seolah-olah kami nggak bermoral karena usulannya cuma CCTV. Masukkan aja. Anda ingin body cam, oke, body cam. Apa? Gitu kan. Nah soal RG, Bang. RG gimana, Bang? RG. Masing-masing ya. Ya. Masing-masing lembaga kan sudah punya nih, Bang. Nah ini menjembatani itu di KUHP nanti. Justru kan masing-masing lembaga sudah ada, kita ramu di dalam, semua dimasukkan ke dalam KUHP, Bos. Oke. Jadi yang udah ada dirumuskan lagi untuk jadi satu hal biar sama gitu, Bang. Apa? Jadi dari yang udah ada di masing-masing lembaga nanti dirumuskan untuk jadi satu ketentuan. Iya, gitulah. Ini kan undang-undang ini, kitab ya, induk ya. Jadi semua yang di kepolisian, yang di kejaksaan, yang di Dirjen Badilum itu masukkan ke sini. Bang, nyambung yang soal CCTV. Kenapa dirasa CCTV akan bisa menjawab persoalan soal banyaknya penyiksaan yang terjadi selama proses penyelidikan dan penyidikan, Bang? Saya nanya dikit, Nana nggak setuju CCTV? Oh, maksud saya begini. Bukan. Dalam beberapa. Setuju nggak CCTV? Ya bisa ada, bisa enggak. Tapi akan kita lihat setuju atau enggak? Diharuskan ada CCTV, setuju nggak? Orang diperiksa. Masalahnya begini, Bang. Terkadang nyiksanya bukan di kantor polisi. Bukan, simple. Kalau kasus simple kayak M50 itu ditembaknya di dalam mobil loh, Bang. Bos. Dan ada beberapa kasus makanya itu pertanyaan saya simple dulu. Nah, pertanyaan saya begini, Bang. Kalau setuju ya setuju saja. Setuju saja. Dulu, Tapi begini, apakah itu menjawab pertanyaan? Apakah itu menjawab, Bang? Apalagi kalau di sini nih, Bang. Ya, dapat direkam dengan kamera pengawas. Oke, itu draft kan. Gini, Mbak Nana. Nah, pertanyaan saya gitu. Kenapa Abang merasa CCTV saja sudah bisa cukup menjawab berbagai pelanggaran dan aksi kekerasan yang dilakukan aparat? Jadi gini, makanya logikanya itu jangan melompat. Kita kan sedang penyusunan dulu. Yang penting masuk dulu hal ihwal CCTV itu dulu. Apakah nanti ya akan kita sempurnakan bareng-bareng? Usulan Nana nih, kita dengar nih, catat nih teman-teman. Perlu body cam lah, usulan apa segala macam, tinggal kita masukkan. Ya. Sesimpel itu. Tapi jangan di-challenge dan jangan dicemooh. Gitu loh. Abang dari tadi framing kita mencemooh. Enggak framing lah, ini curhat. Dari tadi framing. Ini bukan framing, ini curhat. Tidak bermoral. Enggak, itu framing. Enggak, maksud saya ini curhat. Gini loh. Iya kan? Karena yang penting ada dulu CCTV itu, hal ihwal CCTV itu. Bang, tapi nanti kita sempurnakan di loh.
Bang, kalau disempurnakannya berarti kita hanya ngomong detail teknis CCTV-nya, Lah, iya. tetapi bahwa memastikan dari awal tidak ada penyiksaan itu tidak terakomodir dalam karena sini, lu Bang. bahas CCTV, tapi Loh, kan enggak. Saya ngasih contoh gini loh, Kabang bos. bilang RUU ini akan mengurangi bentuk penyiksaan kekerasan aparat. Tetapi yang dibahas detailnya hanya CCTV. Oh, enggak. Sementara sebelum-sebelumnya itu tidak. Peradilan ada usulan teman-teman, ya kan, nanti kalau ini terjadi torture, terjadi intimidasi, masukkan sebagai objek pra-peradilan, bisa menggugurkan proses. Iya. Selama ini nggak bisa. Iya, jadi Mau orang udah disiksa dulu baru dibawa ke pengadilan. Dari awal tuh tidak ada sistem yang bisa Bukan. mencegah itu supaya orang tidak bolak-balik lu disiksa. mau maksain Loh, HPP, nggak bisa gitu. Tinggal caranya aja. Kan lu nggak konsisten. Bang, kalau misalnya logika abang gitu, kita Lu nggak memaksakan konsisten, HPP, Bos. abang memaksakan tidak mau HPP. Bukan Loh, gitu. bukan Gitu. begitu. Loh. Kan memang beda aja. Iya, itu dia. Lu ngomong CCTV meminimalisir atau enggak, ya kan ya. Lalu gue bilang Semua bukan hanya CCTV, ada pra-peradilan, ada pendampingan advokat, ya kan ya. Kebanyakan kasus terjadi karena nggak ada advokat, gitu kan ya. Pada saat sejak awal pemeriksaan, karena diperiksa sebagai saksi dia nggak bisa didampingin. Tapi kalau ada advokat, ya, insya Allah gitu loh, berkurang secara super signifikan gitu loh.